Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Kayla Zora Mutiara Bintang dari program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Jadi hari ini aku bakal ngebahas tentang kebugaran jasmani dalam skala yang kecil. Sebelum kembali bahas ke topik, aku mau kalian kenalan nih satu-satu. Dimulai dari Afifa. Halo semuanya, kenalin nama aku Afifa Darti Marsyanda, aku dari Palembang. Sekarang aku mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Sriwijaya angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal Afifa. Selanjutnya, kita kenalan ke Badia. Hai Badia. Halo teman-teman semuanya, nama aku Badia Inessa Zrade, asal dari Palembang. Sekarang aku berkuliah di Universitas Sriwijaya, jurusan Sistem Informasi Bilingual, angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal Badia. Selanjutnya, kita kenalan sama Cindo. Hai Cindo. Halo semuanya, kenalin nama aku Cindo Felicia Berliantin, biasa dipanggil Cindo. Aku asal dari Palembang. Salam kenal semuanya. Salam kenal Cindo. Selanjutnya kita kenalan sama Della. Hai Della. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Della Repsilia. Umur 18 tahun, sekarang sedang berkuliah di Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Komunikasi. Salam kenal semuanya. Salam kenal Della. Selanjutnya kita kenalan sama Zafira. Hai Zafira. Halo, perkenalkan nama saya Zafira Andila Putri. Asal saya dari Palembang dan saya sebagai mahasiswa Teknik Sipil UGM angkatan 2000. Hai Zafira. Selanjutnya kita kenalan sama Zaki. Hai Zaki. Hai semuanya, perkenalkan ya, saya Teknik Elektro dari Universitas Palembang. Halo semuanya. Kenal Zaki. Selanjutnya kita kenalan sama Noval. Hai Noval. Kenal Noval. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kebugaran jasmani. Sebelumnya aku mau share screen dulu ya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, kebugaran jasmani. Apa sih kesehatan jasmani dan kebugaran jasmani itu? Mari kita bahas. Nah, adapun outline yang akan saya jelaskan yaitu pertama tentang kebugaran jasmani, yang kedua tentang olahraga, dan yang ketiga tentang monitor kesehatan. Pertama, tentang kebugaran jasmani. Apa sih kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani sendiri memiliki pengertian yaitu
kesanggupan, dan kemampuan tubuh melakukan kerja atau aktivitas yang dilakukan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan dan memiliki cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggang dan untuk melakukan aktivitas yang bersifat darurat. Nah, kebugaran jasmani ini memiliki dua klasifikasi. Yang pertama, sehat, yaitu terbebasnya tubuh baik fisik maupun mental dari segala penyakit. Yang kedua, ada bugar, yaitu kemampuan seseorang melakukan aktivitas sehari-hari secara maksimal dan masih mempunyai beberapa cadangan tenaga tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Nah, kebugaran jasmani ini memiliki 3 konsep. Yang pertama fisik, yaitu berhubungan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Yang kedua ada fungsi organ, yaitu yang berhubungan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, beserta paru-paru. Yang ketiga ada respon otot, yang berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan. Selanjutnya, gimana sih cara meningkatkan kebugaran jasmani? Caranya yaitu dengan rutin berolahraga, menjaga berat badan agar tetap ideal, menjaga pola makan yang sehat, minum cukup air, tidur yang cukup, kelola stres, hindari rokok dan alkohol, serta dengan berjemur. Nah, berjemur yang baik itu pada jam 7 sampai jam 10 pagi. Selebihnya itu tidak baik karena terdapat sinar UV yang berbahaya bagi tubuh kita. Selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Ada 4 faktor. Yang pertama ada umur. Nah, semakin meningkatnya umur, maka kebugaran jasmani itu akan menurun. Nah, pada usia 25-30 tahun itu, kebugaran jasmani itu di titik puncaknya. Yang kedua, ada jenis kelamin. Seperti yang kita ketahui, kebugaran jasmani pria itu lebih kuat daripada kebugaran jasmani pada wanita. Yang ketiga, genetik. Nah, genetik ini juga berpengaruh loh teman-teman terhadap kebugaran jasmani karena genetik itu juga mempengaruhi kapasitas jantung, kapasitas paru-paru, postur tubuh, obesitas, dan sel darah serta serat otot. Yang keempat, makanan. Nah, seperti yang kita ketahui, makanan itu sangat-sangat berpengaruh kepada kebugaran jasmani. Jika kita makan yang terlalu banyak, kita akan membuat berat badan kita akan overweight. Sedangkan kalau kita makan yang sedikit, membuat berat badan kita menjadi underweight. Nah, serta bila kita mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, itu juga akan membuat daya tahan kebugaran jasmani kita itu lebih meningkat. Selanjutnya mengenai olahraga. Nah, apa sih sebenarnya olahraga itu? Olahraga itu aktivitas untuk melatih tubuh seseorang tidak hanya secara jasmani, tetapi juga rohani. Nah, ada banyak manfaat dari olahraga, baik fisik maupun mental. Nah, yang fisik ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua untuk meminimalisir penyakit kardiovaskuler. Yang ketiga untuk mengontrol kadar gula darah. Yang keempat untuk menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Yang kelima untuk menjaga berat badan agar tetap ideal. Dan yang keenam untuk meningkatkan kelenturan persendian. Nah, manfaat olahraga juga ada untuk mental. Yang pertama, untuk memperbaiki suasana hati. Yang kedua, untuk mengatasi stres. Yang ketiga, untuk membuat tidur lebih nyenyak. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, selanjutnya, aku bakal ngebahas tentang monitor kebugaran tubuh. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari monitor kebugaran tubuh? Seperti yang kita ketahui, banyak dari kita itu
tidak terlalu mementingkan kebugaran tubuh dan menganggap remeh kebugaran tubuh. Nah, sekarang kita harus tahu apa sih manfaatnya kebugaran tubuh ini. Yang pertama itu untuk mengukur aktivitas seseorang, yang kedua untuk meningkatkan aktivitas fisik, dan yang ketiga itu untuk meningkatkan motivasi untuk lebih rajin berolahraga. Nah, kenapa dengan monitor kebugaran tubuh ini dapat meningkatkan motivasi? Karena jika kita melihat track record kita mengenai kebugaran tubuh kita, jika kita jarang berolahraga, itu akan meningkatkan motivasi kita untuk lebih sering berolahraga. Nah, selanjutnya aku bakal nyaranin satu aplikasi untuk memonitor kebugaran tubuh, yaitu Pacer. Pacer ini adalah aplikasi untuk penghitung langkah dan pelacak segala aktivitas olahraga. Nah, fitur aplikasi Pacer ini dapat menilai kebugaran tubuh kita. Apa saja sih fitur dari Pacer ini? Yang pertama ada langkah harian, yang kedua ada kalori yang terbakar, yang ketiga ada berat badan, yang keempat ada waktu aktif, dan yang kelima ada tekanan darah. Ada fitur lain dari aplikasi Pacer ini, yaitu untuk mencatat jarak, untuk mengukur kecepatan, untuk melacak BMI, untuk pelacak jalur, untuk menghitung kalori yang terbakar, serta untuk menghitung tekanan darah. Nah, gimana sih cara menggunakan aplikasi Pacer ini? Pertama, kalian download dulu aplikasi Pacer ini pada App Store atau Play Store pada handphone kalian. Nah, ini dia aplikasinya. Ini tampilannya seperti ini. Yang kedua, nah, nanti setelah kalian download aplikasi Pacer ini, tampilan utamanya itu seperti ini. Klik mulai menggunakan Pacer dan klik masuk serta buat akun terlebih dahulu. Nah, setelah kalian membuat akun, baik itu melalui Facebook, Google, atau email, kalian akan disuguhi beberapa pertanyaan seperti gender, tahun lahir, tinggi badan, dan berat badan. Nah, kenapa si Pacer ini menanyakan hal-hal seperti itu? Karena pertanyaan-pertanyaan itu juga berkaitan dengan kebugaran jasmani kita. Nah, kita harus mengisi semua data yang tertera untuk menggunakan aplikasi. Selanjutnya, bakal ada tampilan profil yang seperti ini, ada nama, ada Pacer ID. Nah, fun fact buat kalian, kalau Pacer ini tuh kita bisa saling se-follow-an dan saling melihat dan saling mengetrack kebugaran tubuh teman-teman kita. Nah, di situ juga ada daily step goal. Di situ aku ngeset 10.000 steps setiap harinya. Kalian bisa ngeset berapa step aja, berapa step, mau 2.000, 3.000, 4.000, itu terserah kalian. Di situ juga ada aktivitas dan log history. Nah, misalnya kalian mau jogging pada hari Minggu. Nah, misalnya kalian hari Minggu itu jogging 5 km, itu bakal ter-record di sana. Nah, besoknya kalian mau jogging 3 km, di situ juga bakal ter-record. Di situ juga bakal ngelihat seberapa aktif kalian minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga pada 1 bulan. Selanjutnya, di sini tampilan utama aplikasi Pacer ini ada kalori, ada active time, ada jumlah jarak, dan jumlah step. Nah, contohnya aku hari ini ngabisin kalori 10 kilokaloris dan active time aku cuma 3 menit dan
jarak tempuh aku tuh 0,2 kilometer. Sedangkan step yang aku tempuh itu 393. Sedangkan step goal aku tuh 10.000. Jadi masih jauh ya teman-teman. Ini pada pagi hari aku nge-screenshotnya. Nah, misalnya kalian tuh besok nih mau jogging dengan target 10.000 step, kalian bisa ngukur nih, bisa mulai. Si aplikasi Pacer ini bakal otomatis nge-track gerak kalian dan seberapa jauh langkah kalian. Nah, baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kebugaran jasmani dan manfaat aplikasi Pacer bagi kita. Semoga informasi tersebut bermanfaat ya teman-teman. Dan aku harap kalian bakal bisa ngejaga kebugaran dan kesehatan jasmani kalian, terutama di masa pandemi saat ini. Baiklah, itu saja dari saya. Maaf apabila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.